Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Syafening 20233039, Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan. Yang mana pada saat sekarang ini, masyarakat masih banyak kurang percaya terhadap keberadaan perpajakan yang ada di Indonesia. Umumnya masyarakat hanya mengenal pajak sebagai sebuah tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah. Pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan pajak masih sangat minim atau masih sangat kurang. Maka, pebisnis seringkali melakukan koreksi fiskal dalam pelaporan pajak agar angka pembayaran bisa disesuaikan. Perpajakan saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara secara menyeluruh. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perpajakan. Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ada jenis pajak yang harus kita ketahui. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang keempat bea materai, yang kelima pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang keenam pajak daerah, dan pajak dibagi menjadi pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi pajak secara umum. Yang pertama, pajak memiliki fungsi anggaran atau budget aid yang memiliki arti bahwa pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi pengaturan atau reguler, yang mana fungsi ini mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi ini memiliki arti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang bisa digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak berguna sebagai penerimaan yang bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat perpajakan. Yang pertama, manfaatnya, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas, kantor polisi, dan lainnya. Manfaat yang kedua, uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat yang ada di negara kita. Yang ketiga, pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, untuk membayar utang negara ke luar negeri. Dan yang kelima, pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dan yang keenam, menunjang jalannya roda pemerintahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2011, penerapan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem. Yang mana 3 sistemnya yaitu yang pertama, Official Assessment System. Official Assessment System ini merupakan sebuah penerapan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh setiap wajib pajak. Dan yang kedua, Self-Assessment System. Self-Assessment System ini merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang secara penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara pribadi besarnya pajak yang terhutang. Yang ketiga, Withholding System. Withholding System ini merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang pada wajib pajak. Pihak ketiga dalam arti ini bukan merupakan Fiskus dan bukan pula merupakan wajib pajak. Nah, pajak tidak hanya sekedar untuk dimengerti,
Namun, lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif. Perpajakan harus dipandang dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar menjadi syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan pemerintah. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat bisa dikurangi secara maksimal. Dari definisi perpajakan yang telah saya jelaskan di atas, bisa saya simpulkan bahwa perpajakan merupakan sebuah kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak, baik bagi pebisnis maupun perseorangan. Hal ini dipertegaskan dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 2 bahwa wajib pajak yang dimaksud yaitu orang-orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak akan selalu dinamis, mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita untuk membayar pajak sesuai tarif yang ditentukan dan juga sesuai waktu yang telah ditetapkan. Baiklah, hanya itulah presentasi saya tentang perpajakan. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.